Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dirfazil Jakusuma, NPM 19081, kelas F Hukum Asuransi, akan membahas legal memorandum hukum asuransi PT Jiwasraya. Saya mengambil judul dengan tindakan hukum yang dapat dilakukan pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya terhadap direksi PT Asuransi Jiwasraya atas terjadinya gagal bayar perusahaan. Latar belakang pemilihan kasus PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu sejarah panjang perkara asuransi yang sudah mulai sejak awal tahun 2000-an, yang sampai saat ini masih terus diperbincangkan oleh banyak pihak, terutama para pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya. Secara singkat, pada tahun 2016, PPK sebetulnya telah menemukan adanya 16 temuan yang sebetulnya telah mengungkap pelanggaran hukum akibat adanya kejahatan korupsi. PPK menyimpulkan telah terjadi penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengumpulan dana produk PT Asuransi Jiwasraya, yaitu JS Saving Plan, maupun penempatan investasi dalam bentuk saham dan reksadana yang mengakibatkan Jiwasraya gagal bayar terhadap konsumen. A. Fakta hukum dan identifikasi hukum. Fakta hukum bahwa PT Asuransi Jiwasraya adalah perusahaan asuransi milik negara. Pada tahun 2016, BPK telah mengungkap adanya 16 temuan yang mengindikasi telah terjadinya pelanggaran hukum akibat adanya kejahatan korupsi. Pada 14 Januari 2020, akhirnya Kejaksaan Agung menahan 5 orang yang diduga terlibat kasus Jiwasraya. 3 diantaranya merupakan jajaran direksi PT Asuransi Jiwasraya, yaitu Hendrisman Rahim, yaitu mantan Direktur Utama, Hari Prasetyo, mantan Direktur Keuangan, dan Syamirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan. Ketiganya didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan Jiwasraya tahun 2016 dan hasil investigasi tahun 2018, BPK menyimpulkan telah terjadi penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengumpulan dana dari produk JS Saving Plan maupun penempatan investasi dan reksadana dalam bentuk yang mengakibatkan adanya kerugian, bahwa kerugian yang ditaksir adalah sejumlah 802 miliar rupiah pada Oktober 2018 dan 12,4 triliun pada Desember 2019. Identifikasi fakta hukum yang didapatkan di sini adalah apa perlindungan yang bisa didapat para pemegang polis atas tindakan direksi PT Asuransi Jiwasraya, yaitu Hendrisman Rahim, Hari Prasetyo, dan Syamirwan. Lalu yang kedua, bagaimana upaya yang bisa dilakukan para pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya atas tindakan direksi yang melawan hukum. Penelusuran dokumen, ada legal research, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dari aspek legal audit, mendapatkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1313 KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Pasal 1320 KUH Perdata, supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu pokok persoalan tertentu, dan 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Lalu terakhir dalam KUH Perdata yaitu pasal 1338. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian didapatkan pada pasal 1 angka 1 mengenai pengertian asuransi, bahwa asuransi adalah atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih
dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Pasal 1 angka 2 yaitu mengenai perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi kerugian, jiwa, reasuransi, pilang asuransi, pilang reasuransi, agen asuransi, penilaian kerugian asuransi, dan konsultasi aktuaria. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, yaitu pasal 77, bahwa setiap orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, menganggunkan, atau menggunakan kekayaan atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 2 tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, pasal 2 ayat 1, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas didapat dari pasal 97 ayat 3, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pasal 97 ayat 4, dalam hal direksi ini terdiri dari 2 anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. F. Ulasan hukum. Secara singkat di sini berdasarkan hasil pemeriksaan Jiwasraya pada tahun 2016 dan hasil investigasi tahun 2018, BPK menyebutkan telah terjadi penyimpangan perbuatan melawan hukum, yaitu korupsi dalam pengumpulan dana dari produk JS Saving Plan maupun penempatan investasi dalam bentuk saham dan reksadana yang mengakibatkan adanya kerugian yang ditaksir sejumlah 802 miliar rupiah pada Oktober 2018 dan 12,4 triliun rupiah pada Desember 2019. Pada 14 Januari 2020, Kejaksaan Agung menahan 5 orang yang diduga terlibat kasus Jiwasraya. 3 diantaranya merupakan mantan jajaran direksi PT Asuransi Jiwasraya, yaitu Henry Rahim sebagai mantan direktur utama, Hari Prasetyo sebagai mantan direktur keuangan, dan Syamirawan mantan kepala divisi dan keuangan. Ketiganya didakwa melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dari ulasan hukum tersebut didapat 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apa perlindungan hukum yang dapat didapat oleh pemegang polis asuransi PT Jiwasraya? Nah, mungkin dapat dijawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat, perlulah bahwa manusia itu mendapatkan perlindungan hukum karena ia hidup di sebuah negara. Nah, jenis perlindungan hukum ini ada 2, yaitu ada yang preventif dan represif. Preventif adalah tindakan pencegahan, sementara tindakan represif adalah tindakan yang menghukum. Di sini saya akan membahas 2 perlindungan hukum yang dapat didapat oleh para pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya, di antaranya perlindungan hukum secara perdata dan perlindungan hukum secara pidana. Sebagai perlindungan hukum secara perdata akan dibahas dari aspek hukum KUH perdata karena sumber terjadinya asuransi adalah perjanjian atau persetujuan antara salah satu pihak, yaitu
pemegang polis dan PT asuransi tersendiri atau perusahaan asuransi. Nah, sebagaimana dijelaskan pada pasal 1313 KUH Perdata bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, dalam kasus ini yang mengikatkan diri adalah para pemegang polis dengan perusahaan asuransi PT Jiwasraya. Nah, selanjutnya pasal 1320 KUH Perdata, supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dan suatu pokok persoalan tertentu, juga suatu sebab yang tidak terlarang. Nah, di sini para pemegang polis bersepakat antara dirinya, pemegang polis dan perusahaan. Juga sudah pasti para pemegang polis ini cakap menurut hukum, karena tidak akan mungkin pemegang polis akan diizinkan jika ia tidak cakap dalam secara hukum. Nah, suatu pokok persoalan tertentu adalah asuransi, yang mana asuransi ini tidak dilarang, sebagaimana asuransi ini telah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Asuransi. Lalu setelah melihat pasal di atas, pasal-pasal tersebut dapat diperkuat lagi dengan pasal 1338 KUH Perdata, yaitu semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Nah, dalam pasal di atas dapat menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dianggap sebagai suatu undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan perjanjian yang dilakukan harus dilaksanakan dengan itikat baik, dan juga hubungan keperdataan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi tidak dapat hilang. Selanjutnya, perlindungan hukum secara pidana bisa didapatkan pemegang PT Polis Asuransi Jiwasraya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Dalam pasal 7, setiap orang yang melanggar dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset perusahaan asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 2 tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Pada kasus ini, tindakan direksi PT Asuransi Jiwasraya adalah dengan melakukan tindakan yang merugikan, yang mana Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat disebut sebagai suap dan gratifikasi kepada Henry Risman Rahim dan Heri Prestio juga Syamirwan terkait investasi saham dan reksadana PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 2008 dan 2018, sehingga para terdakwa dihukum dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Lalu timbul pertanyaan kedua, yaitu bagaimana upaya yang bisa dilakukan para pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya atas tindakan direksi yang melawan hukum. Nah, di sini saya akan membahas 2 tindakan yang dapat dilakukan para pemegang polis Asuransi PT Jiwasraya. Yang pertama adalah gugatan perdata. Dengan melakukan gugatan perdata, para pemegang polis dapat mengajukan gugatan perdata, yaitu wan prestasi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1243, penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Hal ini karena dasar dari asuransi adalah perjanjian sebagaimana disebutkan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, yaitu asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi. Lalu yang kedua, dengan melakukan tuntutan pidana terhadap tindak pidana asuransi dapat dilakukan terhadap badan usaha perasuransian itu,
yaitu badan usaha yang berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum. Di sini PT Asuransi Jiwasraya adalah perusahaan berbadan hukum, yaitu PT yang dimiliki oleh negara. Dan karena PT ini merupakan subjek hukum yang bukan orang perorangan, maka PT ini diwakilkan oleh sebuah korporasi atau direksi ataupun komisaris yang mempunyai tanggung jawab atas perbuatan PT itu. Korporasi, direksi, ataupun komisaris adalah orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan hukum dan menerima sanksi hukum atau konsekuensi hukum. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya bahwa PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi milik negara. Pada 14 Januari, Kejaksaan Agung menahan 5 orang yang diduga terlibat kasus Jiwasraya ini. 3 diantaranya adalah mantan jajaran direksi PT Asuransi Jiwasraya, yaitu Hendris Rihman Rahim, Hari Prasetyo, dan Samirwan, yang dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Sebagai perlindungan hukum terhadap para pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu gugatan perdata dengan mendaftarkan gugatan wan prestasi, dan juga tuntutan pidana yang diajukan terhadap direksi, korporasi, atau komisaris PT Asuransi Jiwasraya. Saran saya, jika saya diposisikan sebagai konsumen, maka saya akan mengajukan gugatan secara keperdataan. Mengapa? Karena asuransi timbul karena hal keperdataan. Karena secara ikatan keperdataan, hak kita sebagai konsumen tidak dapat terhapus. Dan gugatan untuk mendapatkan kembali hak-hak atas polis asuransi akan lebih jelas didapatkan sesuai dengan data polis yang telah dibayarkan. Meskipun ada beberapa cara lain seperti pidana dan juga mengajukan kepailitan, tapi menurut saya secara keperdataan adalah cara yang paling efektif untuk mendapatkan kembali hak-hak dan dalam perjanjian polis. Menurut saya kekurangan dari tuntutan pidana adalah karena tuntutan pidana menuju kepada tuntutan perorangan, meskipun tanggung jawabnya adalah tanggung jawab renteng, tetapi tidak akan efektif untuk mendapatkan kembali hak-hak yang ada dalam perjanjian polis. Tuntutan pidana akan berfokus pada penuntutan sanksi pidana kepada korporasi, direksi, atau komisaris perusahaan. Sementara permohonan kepailitan kekurangannya adalah kita sebagai pemegang polis akan nomorduakan haknya sebagai seorang terutang, karena ketika terjadi pailit, pembayaran upah pekerja atau buruh dilakukan oleh kurator yang dalam hal ini menggantikan posisi perusahaan, sehingga hak buruh dalam hal ini upah dan tunjangan lainnya menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan akan berubah menjadi utang yang didahulukan pembayarannya. Dan penjelasannya menyebutkan yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja atau buruh harus dibayar lebih dahulu daripada utang-utang lainnya. Maka menurut saya cara yang paling efektif adalah untuk mendapatkan kembali hak-hak dalam perjanjian polis asuransi adalah dengan melakukan gugatan keperdataan dengan mendaftarkan gugatan wan prestasi. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.